Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan, para tulabul ilm yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang singkat ini saya hanya ingin menyampaikan sedikit pengalaman yang pernah saya lewati tentang pentingnya perhatian orang tua kepada kita ya. Kenapa ingin sampaikan ini kepada antum sekalian? Saya mengenal banyak orang, sebagian adalah para dai, sebagian adalah para pejabat, sebagian adalah para pengusaha, terutama teman-teman dekat saya. Ternyata saya lihat ada hal yang membuat mereka menjadi sukses, di antaranya mereka berbakti kepada kedua orang tua. Mereka berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau orang tua sudah ridho kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Ridho Allah fi ridhol walid. Keridhaan orang tua ada pada keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Maka di antara kunci sukses yang bisa kita tempuh adalah berbakti kepada orang tua ya. Kapan orang tua senang dengan kita, kapan orang tua ridho kepada kita, selalu mendoakan kita, maka insyaallah kita akan dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah wasiat yang Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an ya, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Saya rasa adik-adik sekalian sudah hafal ayat-ayatnya dan juga hadis-hadisnya ya. Jadi cerita tentang pengalaman pribadi. Dulu waktu saya masih di UGM, di Teknik Kimia, saya jalani 1 semester, kemudian semester kedua, terus saya ingin pindah haluan untuk belajar agama ya. Akhirnya saya tidak lulus dari UGM, tapi saya lolos dari UGM ya. Ketika saya mau lolos, saya minta pendapat dari banyak orang. Semua orang melarang, kamu jangan keluar, kamu jangan keluar. Kamu berhasil nanti kalau di UGM, sabar, kamu akan jadi sukses, jadi gini, macam-macam. Semua tidak ada yang mendukung kecuali ibu saya. Kecuali ibu saya. Yang penting bagi saya ibu mendukung, selesai. Akhirnya ibu bilang, terserah kamu nak. Kalau kamu memang mau pilihanmu itu silakan. Bismillah, saya keluar. Saya keluar. Akhirnya saya belajar di pondok Jamilur Rahman kira-kira 1,5 tahun. Kemudian setelah itu saya diterima di Madinah. Terima di Madinah. Sebelum ke Madinah juga saya menikah. Kemudian minta izin juga ibu ya. Tafadhal, silakan menikah. Kemudian saya berangkat ke Madinah. Bukan seperti antum, Masya Allah orang tuanya sudah kenal sunnah, makanya antum dimasukkan di pondok Imam Bukhari ya. Orang tua saya dulu, kita hidup di keluarga yang jangankan mengenal sunnah. Yang pertama sholat, saya ingat saya 5 waktu maksudnya, saya dulu baru kemudian yang lainnya. Tapi ibu saya sholat belakangan. Setelah saya sholat, kemudian baru adik-adik, baru kemudian orang tua sholat. Jadi dia bukan seorang wanita yang ahli ibadah, bukan seorang wanita yang rajin puasa sunnah, tidak. Tetapi saya yakin doa orang tua sangat mudah dikabulkan. Karena tidak ada orang yang tulus mendoakan kita seperti orang tua kita. Ya, seperti orang tua kita. Akhirnya saya kuliah sampai akhirnya selesai S1, kemudian ada pendaftaran S2 waktu itu. Pendaftaran S2 masuk Qismul Aqidah. Ketika itu ada isu, dikatakan kepada saya, Firanda, kamu jangan masuk situ. Kenapa? Yang diterima cuma 3 orang. Akhirnya saya bilang, teman-teman bilang, teman-teman orang-orang Arab bilang, Firanda, kamu jangan daftar situ. Yang terima cuma 3 orang. Saya bilang, tenang aja. Yang terima 3 orang, saya nomor 3 insya Allah. Kamu gaya sekali, tenang aja. Saya dalam hati, saya punya ibu yang akan mendoakan saya. Saya punya senjata yang paling kuat.
Akhirnya ada lagi bilang, Firanda, alhamdulillah sekarang dengar-dengar isunya diterima 5 orang. Saya bilang, tenang, saya nomor 5, jangan khawatir. Jadi mereka, teman-teman saya tambah jengkel, kamu sombong banget, tenang aja saya nomor 5. Akhirnya benar, waktu ujian, hari pas mau ujian, pagi-pagi di sana, jam sebelumnya, saya telepon ibu ya, saya telepon ibu, sholat malam, saya bangunkan. Sini di Madinah masih mungkin jam 12 malam, saya telepon. Sekarang bu, mama bangun, sholat. Saya telepon istri saya juga, bangun, sholat. Karena besok ujian. Ini ikut ujian, alhamdulillah ketika pengumuman, qadarullah itu saya nomor 1. Saya nomor 1. Setelah itu, kita terima 18 orang. Dari 18 orang ini atau 20 orang saya lupa, harus tes lagi Quran. Yang terima rata-rata IP-nya 5. Kira-kira di Madinah IP-nya 5. Saya IP cuma, saya lupa 4,8 kalau nggak salah. Teman-teman saya banyak IP-nya 5 ketika itu. Kalau nggak salah berapa hari kemudian ujian Quran. Ujian berikutnya, wah ujiannya susah. Rata-rata teman-teman menyetor 30 juz. Saya cuma ngambil kadar minimal 5 juz. Saya enggak punya banyak hafalan. Kamu Firanda berapa 5 juz? Oke. Kita hadir, yang menguji pakai e-call, kemudian tegang, satu orang ditanya, mengerikan. Saya lihat dari luar, mengerikan nih, gimana saya bisa jawab atau tidak? Jadi kondisinya menegangkan. Akhirnya saya telepon ibu lagi, saya punya senjata. Mak, sekarang mak berdoa. Sekarang. Anda lagi, saya bilang nama saya Anda lagi ujian. Kenapa Anda? Sekarang lagi doa. Mama sekarang berdoa ya, sekarang mak. Terus saya matikan, mama saya berdoa, mungkin sekitar 5 menit, ada syekh lewat. Firanda kamu ngapain sini? Ujian Quran. Mana? Sudah, kamu sama saya aja sini. Akhirnya cuma surat Al-Baqarah ya. Akhirnya saya diterima. Ini, maksud saya, doa orang tua itu sangat penting. Kemudian ketika saya selesai S2, ada pendaftaran S3. Saya sudah capek belajar ya. Antum juga mungkin capek belajar ya. Saya sudah capek belajar. Tiap hari ujian, saya enggak mau. Saya mau uji orang, masih uji terus, saya enggak mau. Akhirnya saya bilang sama istri saya yang saya cintai, saya bilang, sayang, kayaknya Abi udah enggak mau kuliah lagi, enggak mau lanjut. Capek belajar terus. Istri saya menangis. Masih pingin tinggal di Madinah, udah capek, udah pulang aja kita di Indonesia udah. Kita dakwah udah capek, belajar disuruh belajar ini, belajar capek. Istri saya akhirnya nurut ya, sudah, dia pulang. Tapi ada mama, saya harus bilang dulu, Mak, saya bilang nama saya Anda ya, Mak Anda mau pulang. Kenapa? Gak lanjut, enggak, capek Mak, belajar capek. Kata mama saya, kata ibu saya, sudah, Anda masuk aja ujian. Pokoknya masuk aja ujian. Terima nggak terima, masuk ujian. Kalau nggak terima pulang. Sudah, akhirnya saya masuk ujian dengan kurang persiapan. Karena memang saya niatnya mau pulang. Karena melaksanakan nasihat orang tua, akhirnya saya masuk ujian. Waktu itu ujian sekitar ada 80 orang atau 100 orang saya lupa. Dari berbagai kota di Arab Saudi. Mereka datang ke Universitas Madinah untuk masuk ke S3. Karena diterima 10 orang. Diterima 10 orang. Saya masuk itu ujian 3 jam. Kalau saya lupa, coba tanya Ustaz Abdul Roy. Saya lupa. Waktu itu saya ujian bareng Ustaz Abdul Roy. Masuk S2 ke S3. Hafizahullah Ta'ala. Kemudian ujian mungkin baru sejam, saya sudah keluar. Teman-teman sampai tank masih minta tambah waktu. 3 jam mereka masih kurang waktu. 1 jam saya sudah keluar. Saya keluar, 2 hari kemudian, 3 hari saya agak lupa, ditelepon. Firanda Ta'al. Kenapa Syekh? Kamu diterima. Lah, kok bisa? Saya datang. Saya tahu saya nggak bisa jawab. Yang penting saya jalankan perintah orang tua. Kemudian saya dipanggil ujian, saya tidak persiapan. S3 minimal 10 juz. Kalau mau masuk minimal 10 juz. Waduh. Itu besoknya, jadi hari itu saya dengar, besoknya harus datang. Hari itu saya murojaah. Murojaah cuma dapat 9 juz. Ya, karena lupa. Saya memang tidak ada persiapan untuk ini. Jadi saya cuma bisa 9 juz. Saya sampai tiba di tempat ujian, saya bilang, saya sudah murojaah dari kemarin cuma 9 juz. Kamu hafal Maryam Kahfi enggak? Hafal, itu 1 juz katanya. Pas 10 juz. Jadi banyak hal-hal yang sulit yang saya hadapi, tapi saya punya senjata doa orang tua. Ketika orang tua saya sudah 2 hari tidak ada, baru saya merasa agak berat. Ada permasalahan-permasalahan yang saya hadapi seperti berat.
Karena senjata andalan saya sudah tidak ada. Rahimahumullah. Oleh karenanya, ikhwan, adik-adik sekalian, mumpung masih punya orang tua, ya, berbakti kepada mereka sebakti-baktinya, ya. Sebisa mungkin, saya bukanlah anak yang berbakti, tapi orang tua saya sayang sama saya. Karena ibu saya, sejak saya kecil, dia tidak pernah cubit saya sekalipun. Tidak pernah. Maksudnya saya agak badung-badung dikit, tapi dia tetap doain saya. Tetap doain saya. Nah, antum ambil hati orang tua, minta doa kepada orang tua, dan itu doa yang terbaik. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabah la yashakka fihinna." 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak diragukan lagi. Doaul walid li waladihi. Doa orang tua kepada anaknya. Ketika saya munaqasyah S3, terus saya lulus, saya dipanggil oleh dosen penguji, yaitu Syekh Muhammad Qadah, Syekh Mahmud Al-Qadah. Dia orang aslinya dari Kedah, dari Malaysia, tapi dia belajar di Madinah sampai mengambil profesor, dan dia punya kedudukan tinggi di Universitas Madinah. Maka dia panggil saya, dia ingatkan, dia bilang, "Hai Firanda, kamu jangan ujub, kamu jangan sombong, kamu tuh tidak ada apa-apanya, kamu sama dengan yang lainnya, yang lebih pintar dari kamu juga banyak. Tapi menurut saya kamu berhasil karena orang tuamu. Kamu berhasil karena orang tuamu. Saya pun demikian. Yang lebih pintar daripada saya juga banyak, tapi alhamdulillah saya dapat posisi ini karena berkat apa? Orang tua." Satu yang saya sesalkan, dia sampaikan sambil menangis. Satu yang saya sesalkan, saya dulu malu-malu minta doa sama orang tua. Ya, ketika orang tua saya meninggal baru saya sesalkan hal tersebut. Jadi antum jangan lupa kalau mau kemana, telepon orang tua. Minta doa apa? Orang tua. Berusaha hidup ini membuat orang tua berbahagia. Kalau ibu lihat antum, ibu senang. Jangan lihat antum, ibu mukanya kusut, jangan, ya. Karena antum memang bermasalah, jadi sehingga kalau antum dilihat ibu jadi kusut, bapak ngelihat antum jadi jengkel, ya. Kok bisa ada anak seperti ini, ya? Oleh karenanya ini yang pertama, jangan lupa mau sukses apapun di dunia pun akhirat, jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua. Saya punya teman di Jakarta, dia kerja, dia bilang sama saya, "Ustaz, saya kerja sehari mungkin sebulan cuma 3 jam kalau di total kerja saya. Cuma telepon saja, telepon sini." Dia bilang suatu hari, sebabnya dia dapat kemudahan seperti suatu hari, ibunya punya hutang dan lagi ditagih-tagih. Dan dia waktu itu sudah nabung uang selama setahun kalau tidak salah 15 juta. Ibunya sedang ditagih-tagih. Akhirnya ibunya bilang sama dia, akhirnya dia bayar 12 juta. Uang dia 15, semua tabungan dia 15 bertahun-tahun, ibunya butuh 12. Akhirnya dia bayar, tapi dia bilang sama ibunya, "Mak, atau Bu, coba cek lagi masih ada utang yang lain enggak? Masih ada enggak?" Ibunya bilang, "Cek, ternyata masih ada, Nak. Masih ada 3 juta lagi." Pas 15 juta. Jadi uang semuanya dikumpulkan, dia gunakan untuk bayar utang ibunya. Sebenarnya sekarang cuma kerja 1 bulan 3 jam, penghasilan ratusan juta. Artinya saya bilang ini berbakti sama orang tua bukan cuma kesuksesan di akhirat saja, di dunia juga apa? Sukses. Karena antum nanti kalau sudah besar, jangan pernah pelit sama orang tua, jangan pernah perhitungan sama orang tua, ya. Orang tua dulu tidak pernah perhitungan sama antum. Antum masih kecil, sekarang antum sekolah aja biayanya besar atau tidak? Yang masuk di Bukhari gratisan, bayar tahu. Bayar, orang tua kerja setengah mati, bayar, terus antum main-main, enggak serius. Ya. Menyakiti hati orang tua bayar setengah mati biar antum berhasil, paling tidak menjadi anak yang soleh. Bukan pulang dari sekolah kemudian main HP aja kerjanya, ya. Jangan, ya. Jadi berusaha menjadi seorang yang soleh, berbakti kepada orang tua, dan insya Allah berhasil dunia dan akhirat, ya. Berhasil dunia dan akhirat. Jadi, dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang ya saya lihat teman-teman dekat yang saya itu persis mereka sukses gara-gara mereka berbakti kepada orang tua. Apakah mereka seorang dai, apakah mereka seorang pejabat, apakah mereka seorang pegawai, apakah mereka seorang bisnismen, mereka berhasil karena orang tua. Jadi sekali lagi jangan pernah pelit sama orang tua. Kalau orang tua pelit sama antum dulu, antum tidak akan sehat seperti ini. Ya, misalnya orang tua anak lagi sakit, sudah cari dokter yang murahan aja. Kasih susu yang murahan saja. Antum mungkin kurus krempeng kecil.
Ya. Tapi ternyata antum masya Allah kuat, segar. Berarti orang tua dulu tidak perhitungan. Sampai sebagian orang tua jual sawah, jual ini, jual anu. Karena antum belum jadi orang tua, jadi nggak ngerti ya. Kita udah jadi orang tua, bagaimana sayang kita sama anak-anak luar biasa. Meskipun anak-anak mungkin kurang ngerti. Jadi orang tua tidak pernah perhitungan sama anak-anak. Jangan antum sudah besar nanti perhitungan sama orang tua. Sekarang antum masih belajar. Nanti kalau sudah sukses, jangan sampai perhitungan sama orang tua. Sama orang tua pokoknya jor-joran. Disitulah pahala sangat besar. Kata Nabi SAW, فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. Maka berjihadlah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua butuh perjuangan. Sampai Nabi mengatakan itu adalah jihad. Perjuangan waktu, perjuangan pikiran, perjuangan perasaan. Apalagi orang tua sudah tua. Mungkin pikun, mungkin suka ngomel-ngomel. Sabar. Itu adalah surga kita. Ilzam rizlaiha fathammal jannah. Kata Nabi, lazimilah kedua kaki ibumu, disitulah surgamu. Tapi yang kedua, adik-adik sekalian rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dalam menjalani belajar harus serius. Harus serius. Kalau tidak serius tidak akan berhasil. Harus serius, belajar yang serius. Hormati ilmu, ini ilmu agama, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita menghormati ilmu, menghormati yang mengajarkan ilmu kepada kita, maka disitulah ada keberkahan. Ada orang mungkin dia cerdas, IQ-nya tinggi, tapi dia ilmu dia tidak perhatian, sama guru dia tidak perhatian, dia cuek. Benar dia mungkin hafal ini, hafal anut, tapi ketika dia menjadi dai dia hanya bikin rusak. Sombongnya, angkuhnya, ya. Tidak ada berkah dalam dakwahnya. Bikin perpecahan di antara kaum muslimin, fatwanya ngawur, jatuh dalam liberal dan macam-macam. Makanya saya bilang, sejauh mana kita mengagungkan ilmu. Ilmu ini ilmu yang warisan para nabi. Yang kata Nabi SAW, wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu agama, dia telah mengambil warisan para nabi yang banyak. Maka sudah duduk di majelis ilmu, di Ma'had Imam Bukhari, belajar yang serius. Belajar yang serius. Kalau menghafal yang serius. Beradab sama guru. Agungkan ilmu, maka akan datang keberkahan. Ya, agungkan ilmu. Kalau tidak mengagungkan ilmu, tidak ada keberkahan. Meskipun kamu ranking 1. Meskipun kamu ranking 1. Ya. Karenanya ketika belajar serius, nyatat serius, sama guru beradab, ya. Sehingga nanti kalau kamu punya murid-murid juga, dia akan beradab sama kamu. Dia beradab sama kamu, sama adik-adik sekalian. Yang ketiga yang saya sampaikan mungkin yang terakhir adalah sejak kita di masa menuntut ilmu, jangan malas beribadah. Saatnya di sini, di mana suasana kondusif, maka sisihkan mulai sekarang belajar untuk puasa sunnah, ya. Belajar untuk sholat malam, harus dilatih sejak sekarang. Ya. Kalau tidak dilatih, sulit nanti. Apalagi kalau sudah terjun di masyarakat. Kalau kita tidak sejak muda melatih diri untuk puasa sunnah, untuk sholat malam, untuk karom, tidak pelit sama teman, ya. Nanti kita sulit ketika terjun di masyarakat. Kalau kita punya duit dari orang tua dan kita merasa lebih, kita jangan pelit, kasih teman, berbagi. Belajar berbagi sejak di sini. Jangan di pondok belajar pelit, jangan ya. Jangan malas, karena kalau di pondok saja pelit, apalagi di luar nanti lebih pelit. Jadi sejak sekarang kita mulai menata diri kita, menata ibadah kita. Kalau bisa sholat duha tiap hari, alhamdulillah. Kalau bisa sholat malam, kalau nggak mau sholat witir tiap hari, alhamdulillah. Ya, latih diri kita. Latih berakhlak mulia, latih menghormati orang tua, latih menghormati teman-teman, latih menghargai teman-teman. Adab dipraktekkan sejak di pondok. Karena itu akan kita bawa. Seorang terbiasa dengan apa yang sering dia lakukan. Kalau sejak di pondok ibadah sudah malas, kemudian sholat duha juga tidak pernah, sholat malam juga tidak pernah, yang penting lulus ujian, nah ini repot seperti ini. Ya. Khawatir tidak ada keberkahan dengan apa yang kita
pelajari. Ini saja adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit berbagi, bukan apa-apanya, sekedar memotivasi antum-antum sekalian untuk berbakti sama orang tua dan menghargai ilmu, dengan menghargai ilmu ya. Betapa banyak orang yang menuntut ilmu namun tidak semua berhasil. Saya katakan contoh. Betapa banyak orang yang belajar di Universitas Islam Madinah, lulusannya sudah ribuan. Tapi tidak semuanya bisa memberi faedah kepada masyarakat, kepada pondok. Tidak semuanya jadi yang diharapkan. Banyak enggak lulusan Madinah? Banyak. Mungkin sudah sampai 1000 lebih. Tapi apakah semuanya kemudian berperan dalam masyarakat di pondok-pondok? Tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Sama, nanti antum juga ini sekarang mungkin ada berapa ratus orang. Tidak semua kemudian nanti jadi di kemudian hari. Belum tentu jadi soleh di kemudian hari. Maka dia harus banyak berdoa kepada Allah dan dia terapkan adab-adab ibadah sejak di pondok, ya, sejak di pondok. Maka niscaya akan dimudahkan oleh Allah di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja cukup ya. Ada tanya jawab? Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Enggak ada. Adik-adik ada yang bertanya enggak? Enggak usah malu-malu. Tapi jangan memalukan. Fadhal, ada yang mau bertanya? Silakan. Biasanya ada yang satu nanya, nanti yang lain ikut. Ada yang bertanya? Malu-malu ya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, cara mengubah pemikiran orang tua kita yang overprotective agar lebih terbuka gimana, Ustaz? Gimana? Masya Allah, pertanyaannya mantap. Coba. Cara membuka pemikiran orang tua yang agak overprotective agar lebih terbuka gimana, Ustaz? Masya Allah. Dia overprotective. Iya. Masya Allah. Syarah itu apa maksudnya itu? Overpreventif, overprotective. Terlalu protect. Terlalu protect lah istilahnya. Terlalu protect, ya. Overprotective. Baru tahu istilah tersebut. Masya Allah. Gak duga ada anak Bukhari tanyanya seperti itu. Allahu Akbar. Ya biasanya itu kasih terlalu sayangnya orang tua kepada kita. Sehingga dia overprotective tadi kata. Iya benar ya, overprotective, enggak salah tuh. Overprotective. Jadi itu karena orang tua terlalu sayang sama kita, sementara kita kurang menunjukkan sesuatu yang bisa membuat orang tua percaya. Tapi seandainya kita bisa menunjukkan, misalnya antum di depan orang tua, enggak usah disuruh ngaji, Masya Allah. Enggak usah ke masjid, pergi ke masjid. Enggak usah disuruh orang tua tahu mijit mama dipijit. Bukan datang mak duit. Kalau mau masjid disuruh, ketika kita tidak menunjukkan hal-hal seperti itu, orang tua wajar kemudian takut. Padahal kita tidak macam-macam, tapi dia takut. Setiap dia lihat kita main game, wah takut. Maka timbullah sifat overprotective tadi yang antum tanyakan. Tapi kalau antum ternyata misalnya, tidak usah disuruh tahu-tahu baca Quran, Masya Allah. Riak-riak dikit. Ada orang tua salat duha, Allahu Akbar. Insyaallah orang percaya, orang tua percaya. Iya, kita yang sifat kita yang tidak benar ini yang buat orang tidak percaya. Karena saya juga orang tua ya. Saya menempatkan diri sebagai orang tua antum sekalian. Kenapa overprotective? Wajar di zaman ini banyak hal yang merusak anak-anak muda. Banyak. Orang hafal 30 juz, main HP 1 jam rusak. Dia nonton 1 jam, perkara rusak, hafalannya rusak semuanya. Ini terjadi. Jadi itu terjadi. Oleh karenanya agar orang tua tidak overprotective, antumnya yang overacting sedikit. Ya, ngerti ya? Tinggal di style ya, insyaallah. Baik, pertanyaan kedua. Silakan. Mic-nya mana? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah apabila jika kedua orang tua sudah tidak ada, apakah masih ada birrul walidain? Apakah birrul walidain itu berbentuk kepada saudara bapak atau ibu gimana? Ya. Untuk kedua orang tua, kalau kedua orang tua kafir, maka berbakti orang tua kepada kedua orang tua tetap wajib.
meskipun kafir. Cuma berhenti ketika mereka meninggal dunia. Sudah tidak ada lagi berbakti kepada orang tua jika orang tua kita kafir dan meninggal dunia. Tetapi kalau orang tua kita muslim, maka berbakti kepada orang tua berlanjut sampai setelah mereka meninggal dunia. Bahkan sebagian ulama mengatakan berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal lebih ditekankan. Karena kita benar-benar tulus ketika berbakti kepada orang tua. Saya sekarang ketika orang tua masih hidup, saya berbakti, saya ada intrik duniawi saya inginkan. Kenapa saya bikin mama senang? Supaya mama doain saya. Kenapa saya berbakti sama orang tua? Supaya rezeki saya lancar. Karena Nabi mengatakan siapa yang ingin rezekinya lancar, sambung silaturahmi. Dan sambung silaturahmi terbaik adalah kepada orang tua. Artinya ketika orang tua saya masih hidup, saya masih ada tercampur keinginan duniawi. Dan itu keinginan yang dibolehkan. Tetapi ketika orang tua sudah meninggal, enggak ada yang tidak bisa lagi mendoakan kita, tidak ada lagi pengakuan dari orang tua, maka kita lebih tulus dalam berbakti kepada orang tua, ya. Dan mereka lebih membutuhkan untuk kita baktikan karena mereka sudah tidak bisa lagi beribadah. Mereka di alam barzah lagi butuh kita doain mereka. Ya. Kita berdoa Allah nawwir ala kuburihima. Ya Allah jadikanlah cahaya di kuburan kedua orang tuaku. Allah maj'al qabrahuma rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah jadikanlah kuburan kedua orang tuaku jadi taman surga. Doain mereka ya. Doain mereka dan mereka lebih membutuhkan bakti kita. Jadi bakti yang terbaik bagi orang tua ketika masih hidup, apalagi sudah meninggal dunia, yang terbaik adalah mendoakan. Ini adalah bakti yang paling mudah dan tidak pakai biaya. Kita bisa berbakti dengan orang tua dengan 3. Pertama kita doakan, kedua kita umrah dan hajikan, dan kita sedekah atas nama orang tua. Ini 3 bakti yang langsung terkait dengan orang tua. Tapi mengumrahkan, menghajikan butuh biaya atau tidak? Butuh. Ente enggak punya duit, umrah enggak punya duit. Haji apalagi enggak punya duit. Belum haji tunggu sampai 30 tahun, 40 tahun ngantri. Mungkin nama keluar antum sudah meninggal dunia ya. Kemudian bersedekah atas nama orang tua juga butuh biaya. Yang ringan tidak ada biaya, doain orang tua. Doain apa? Orang tua. Saya pernah mendengar klip seorang syekh, dia sudah agak tua, dia bilang, saya mendoakan kedua orang tua saya sejak umur sekian sampai umur sekian. Setiap sholat 5 waktu saya doakan. Saya hitung-hitung, saya sudah 500.000 kali doain kedua orang tua saya. Makanya, kalau orang tua sudah meninggal, justru kita sering doakan. Doakan dalam sholat kita, dalam sujud kita, sebelum tatkala kita sholat malam, kita doakan kedua orang tua kita. Itu yang langsung menuju orang tua kita. Selain yang tidak langsung, kita berbakti kepada kerabat ayah maupun kerabat ibu. Kalau bapak masih punya tante, masih punya kakak dan adik, kita telepon, kita sambung. Ibu masih punya kakak, masih punya adik, kita sambung. Kita kalau ada rezeki kasih mereka, paling tidak telepon, memberi hadiah kepada mereka, itu diantara juga bentuk berbakti kepada orang tua. Sudah, baik, demikian saja sedikit nasihat tadi, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.